Janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan diri dengan baik. Jemaat yang berada di rumah, saya berharap bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir sampai selesai dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak pernah Dia meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menyertai kita dan memberkati ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segalanya, dan bahwa Tuhan sangat mengasihi pribadi lepas pribadi. Satu hal yang perlu kita tahu dan percaya, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian dalam melalui ini semua. Mari siapkan hatimu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Biarlah kami senantiasa memuji Engkau. Kami mau selalu memuji Engkau. Kami mau selalu menyembah Engkau. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, biarlah kami boleh semakin melekat dengan-Mu. Biarlah kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin mengerti isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir saat ini Tuhan dimanapun kami berada. Mungkin di rumah kami, di kos-kosan kami. Mungkin kami saat ini sendiri. Tapi kami tahu dan kami percaya satupun di antara kami tidak ada yang Engkau tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk semakin mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, bahkan pada saat ini pun kami tidak ditinggalkan sendiri. Mungkin di antara kami ada yang saat ini mulai lemah atau goyah imannya Tuhan. Bila saat ini Kau yang jamah mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kalau sampai pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, itu hanya karena karunia-Mu bagi kami. Itu karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Kami mau naikkan pujian Tuhan bagi Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Kita mau sama-sama naikkan suatu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari dimanapun kita berada saat ini kita boleh sama-sama bertepuk tangan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tidak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah maupun sendirian. Dia selalu menemani diriku. Mari naikkan pujian ini dengan penuh percaya dan iman. Terima kasih Tuhan karena kami tahu kami memiliki sobat yang luar biasa Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, dia yang menghibur hatiku. Dia yang sudah menyelamatkan ibu bapak semua yang ada di rumah dan teman-teman sekalian dari lumpur dosa. Terima kasih Tuhan. Satu pujian mengatakan, kami ini ada di tangan-Mu Tuhan. Kami ada di hati-Mu. Kami ada di pikiran-Mu. Bahkan jauh sebelum kami ada Tuhan, Engkau yang membentuk kami. Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena keberadaan kami ini gak pernah salah. Karena kami tahu Tuhan, kami ada di hati Tuhan, dan kami gak pernah ditinggalkan sendirian. Tak pernah ku
terus memikirkan kami Tuhan. Kau memiliki rencana-rencana yang indah bagi setiap kami. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam hari lepas hari, saat kami menghadapi segala persoalan, apapun yang kami hadapi, pergumulan di dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak pernah kami akan goyah Tuhan, sebab kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat itu Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Oleh karena itu biarlah di dalam kesempatan ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Bukan hanya kami untuk memuji dan memuliakan-Mu, tetapi juga kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menuntun kami, menolong kami, mengaruniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh memahami setiap apa yang akan kami dengar lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sepatutnya lah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan kita di balik setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi, khususnya pada saat-saat ini ketika kita menghadapi pandemik daripada virus corona ini dan membuat kita menjadi kesulitan di dalam menjalankan kehidupan yang normal. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Dan juga kita sebagai anak-anak percaya oleh karenanya harus fokus kepada apa yang sebenarnya sudah Allah tetapkan dan rancangan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Ada satu tema yang sudah ditetapkan untuk kita sebagai bahan renungan pada kesempatan ini, yaitu yang diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18, yaitu dengan judul dipulihkan untuk memulihkan. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kalau kita melihat dari ayat-ayat yang tadi baru saja kita baca, ada 3 hal penting yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Korintus. Yang pertama adalah supaya kita sungguh-sungguh menyadari jati diri kita sebagai umat percaya, yaitu jati diri kita sebagai orang-orang Kristen, jati diri kita sebagai umat pilihan Allah, yaitu bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Satu ciptaan yang tidak lagi fokus kepada apa yang dunia dapat berikan pada saat ini, tetapi lebih kepada fokus apa yang Tuhan janjikan diberikan kepada kita di masa yang akan datang. Dan yang kedua, kita melihat di sini adalah bahwa semuanya ini dengan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semuanya ini dikatakan dari Allah melalui perantaraan Kristus, sehingga kita dipendamaikan dari dosa-dosa kita dan menjadi berkat yang berkelimpahan di mana kita sudah didamaikan lewat pengorbanan Kristus kepada Bapa. Dan yang ketiga di sini adalah tujuan daripada Allah memilih kita, yaitu menjadikan kita ciptaan yang baru supaya kita dapat mengambil bagian di dalam pelayanan pendamaian itu. Jadi itulah sebabnya di sini dikatakan kita dipulihkan, punya tugas yaitu untuk memulihkan. Tetapi ini yang menjadi persoalannya, saudara. Masih sanggupkah kita menjalankan fungsi kita ini sebagai faktor pemulihan yang sudah Allah tetapkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dibalik persoalan yang sedang kita hadapi ini. Ya, sebab mudah untuk kita berkata bahwa Tuhan baik pada saat kondisi kita baik. Mudah berkata bahwa Tuhan itu peduli dan memberkati kita saat kondisi kita dalam keadaan yang menyenangkan. Tetapi masih sanggupkah kita berkata bahwa Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan ketika kita dalam kondisi yang tidak sebaik apa yang kita bayangkan. Seorang teolog yang bernama Charles Swindoll, dia mengatakan tentang kualitas kehidupan seseorang itu sebenarnya hanya 10% saja bergantung kepada kondisi atau keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Hanya 10% bergantung kepada keadaan di sekelilingnya. Tetapi 90%-nya sebenarnya kehidupan seseorang itu bergantung kepada sikap dan tindakan yang dihadapi pada saat menghadapi situasi yang terjadi di sekelilingnya. Artinya adalah bahwa sebenarnya kehidupan seseorang itu ditentukan oleh kepada bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri dan bagaimana dirinya itu bisa menghadapi setiap persoalan yang ada. Nah, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita sudah jelas sekali dipilih oleh Allah untuk menghadapi setiap segala situasi, kondisi, keadaan, seburuk apapun tetap dapat memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan mencoba mengajak dari perspektif lain, yaitu berkaitan dengan bagaimana kualitas kehidupan orang percaya dalam menghadapi setiap situasi, sekalipun situasi itu kelihatan tidak begitu baik buat kita. Kita akan membaca lewat 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-11. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11, firman Tuhan menyebutkan demikian. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sesungguhnya kita harus menyadari bahwa kita ini adalah sedang hidup di dalam kondisi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa.
Artinya adalah apa yang terjadi di sekeliling kita ini sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan tatanan Allah sejak mulanya. Itu sebabnya kita melihat banyak persoalan dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada bencana alam, ada peperangan, ada kehilangan rasa damai, ada sakit penyakit. Dan sekarang kita hadapi pandemik virus COVID-19. Dan orang Kristen itu tidak kebal terhadap permasalahan ini. Itu sebabnya Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-22 mengatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Istilah sakit bersalin ini merupakan gambaran daripada Adam dan Hawa yang kutukan jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dalam 2 Korintus 5 ayat 4, Paulus juga menegaskan hal yang serupa. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya beban. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari juga bahwa semua yang terjadi ini tidak membuat kita setelah menerima Tuhan luput dari persoalan ini. Ketika banjir melanda, maka banjir ini tidak bertanya, kamu agamanya apa? Maka semua orang akan kebanjiran. Ya, ketika harga bensin naik, semuanya naik, nggak peduli dia orang Kristen atau tidak. Baik peperangan dan sebagainya, demikian juga sakit penyakit, virus corona, dia nggak tanya agamanya apa. Semua orang bisa terkena. Tetapi ini bukan alasan saudara untuk kita sebagai anak Tuhan menjadi tawar hati, kemudian menjadi apatis, pesimis, apalagi kehilangan semangat dan lagi putus asa. Ini menjadi satu kesempatan untuk kita sebagai umat percaya untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga menyatakan kuasa dan kasih penyertaan Allah. Sebab sekali lagi saya katakan bahwa mudah berkata bahwa Tuhan baik saat keadaan baik. Tetapi masih sanggupkah kita melihat kebaikan Allah di balik setiap penderitaan yang sedang kita alami? Saudara-saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca 1 Petrus itu sebenarnya ditulis kepada orang-orang yang merantau atau orang-orang yang dikatakan sebagai orang Kristen diaspora. Yaitu orang-orang yang tersebar, yang merantau karena penganiayaan yang terjadi oleh karena imannya. Kita bisa membacanya dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hidupnya bukan hanya menderita tetapi juga nyawanya terancam setiap hari. Jangankan mereka hidup bersosialisasi, melakukan bisnisnya, bahkan nyawa mereka bisa hilang setiap saat. Karena pada waktu itu Kaisar Nero menuduh mereka membakar kota Roma sehingga mereka dicari untuk ditangkap dan dianiaya. Tetapi inilah apa yang terjadi. Petrus menuliskan surat ini kepada mereka dan Petrus memberikan arahan bagaimana cara kita sebagai orang percaya hidup dan juga menyatakan penyataan-penyataan iman untuk meneguhkan mereka. Dan 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang baru saja kita baca, ini adalah merupakan kesimpulan daripada arahan-arahan petunjuk perintah yang dituliskan oleh Petrus kepada mereka dan sebagai peneguhan untuk mereka untuk tetap bertahan di dalam penderitaan itu. Ada 2 perintah dan 1 penyataan iman yang akan kita dengarkan dari pembacaan firman Tuhan ini. Yaitu 2 perintah utama. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Di situ dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi perintah yang pertama yang Petrus sampaikan kepada mereka di dalam menghadapi persoalan adalah dengan cara merendahkan diri mereka. Nah ini menarik sekali ketika kita melihat di dalam tata bahasa penulisan daripada kata ini adalah merupakan perintah pasif. Mungkin tidak ada di dalam tata bahasa Indonesia. Artinya adalah bahwa perintah untuk merendahkan diri ini muncul akibat adanya satu tindakan di luar dirinya. Atau dengan kata lain, rendahkanlah dirimu ini
Artinya adalah sebagai respon terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, kalau mau dipaksakan itu seperti ini saudara. Hendaklah dirimu direndahkannya, seperti itu. Perintah pasif, tapi memang sulit dalam bahasa Indonesia ini. Jadi ini adalah merupakan respon atau akibat dari adanya tindakan di luar dirinya, yaitu yang dikatakan di sini bahwa ada tangan Tuhan yang kuat. Dan ini menunjukkan di balik persoalan mereka sesungguhnya ada satu intervensi Allah, ada satu campur tangan Allah di dalam setiap persoalan itu. Dan ini yang disebut dengan istilahnya tangan Tuhan yang kuat. Istilah ini saudara-saudara pertama kali muncul di dalam kitab Keluaran. Pada saat ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir selama 400 tahun. Itu dicatat dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 9. Allah berkata kepada Musa dan kepada bangsa Israel, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ini menunjukkan satu informasi buat kita bahwa sesungguhnya di balik setiap persoalan selalu ada Allah di sana dan Allah selalu memegang kendali. Kita harus sadar bahwa bangsa Israel menjadi budak selama 400 tahun bukan karena masalahnya, bukan karena keberdosaannya, tetapi Israel sudah ditetapkan Allah menjadi budak selama 400 tahun. Bahkan pada saat ketika bangsa ini belum lahir, belum ada, ketika Allah berjanji kepada Abraham untuk memberkatinya, yaitu menjadikan sebuah bangsa yang besar. Saat itu Abraham bertanya, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan berkat ini sedangkan aku sudah tua dan istriku mandul? Dan Allah menjawab, bangsamu akan menjadi budak selama 400 tahun di negeri orang asing. Oleh karena kita bisa melihat dari sini persoalan yang dihadapi permasalahan oleh bangsa Israel adalah merupakan bagian daripada rencana Allah untuk menjadikan bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Lewat persoalan bangsa Israel, Allah sudah memilih bangsa Israel ini untuk menjadi bangsa yang dapat memulihkan bangsa-bangsa lain kepada Allah yang benar. Itu sebabnya di dalam arti daripada merendahkan diri ini saudara, ini menunjukkan satu sikap kerelaan. Apakah kita benar-benar rela untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Istilah merendahkan diri ini juga dipakai oleh Paulus ketika dia menjelaskan tentang sikap daripada Tuhan Yesus ketika ia menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib demi berkorban bagi kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bicara tentang kerendahan diri, bukan hanya bicara tentang sifat kerelaan kita untuk dibentuk oleh Allah, tetapi juga bicara tentang adanya satu disiplin dari diri kita untuk tetap taat dan setia sampai akhir. Bicara juga tentang adanya satu kedaulatan dan otoritas yang tinggi di balik persoalan kita, yaitu Allah sendiri yang memegang kendali dari setiap persoalan yang muncul. Itu sebabnya di situ dikatakan, dituliskan supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Artinya setiap kali kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita adalah tugas kita untuk merendahkan diri, tugas kita untuk menyerahkan diri kita, dibentuk oleh Tuhan untuk kita tetap taat, untuk kita tetap setia, dan untuk kita tetap mengakui ada satu otoritas yang berdaulat karena Dia sendiri, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ingin meninggikan kita pada waktunya. Jadi kalau kita melihat di situ saudara, kita bisa menyimpulkan arti daripada merendahkan diri ini. Yang pertama adalah orang-orang yang memang rela untuk dibentuk dan orang-orang yang memang mau tetap konsisten, disiplinkan diri terhadap ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan, tunduk kepada otoritas yang maha tinggi, dan inilah yang dimaksudkan dengan merendahkan diri. Dan selanjutnya di dalam ayat itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pertama kali membaca ayat ini mungkin kita mengatakan ini adalah perintah yang kedua.
Tetapi sebenarnya jika kita melihat dari tata bahasa penulisannya, kata serahkan diri ini dibuat dalam bentuk partisip atau artinya menjelaskan perintah yang pertama. Artinya adalah seperti ini saudara. Bagaimana caranya kita merendahkan diri? Yaitu dengan cara menyerahkan khawatir kita. Atau dengan kata lain, menyerahkan kekhawatiran adalah merupakan bukti dari kerendahan diri kita. Atau dengan kata lain, kalau kita masih merasa khawatir, maka berarti kita belum merendahkan diri kita. Sebab di dalam kekhawatiran kita sebenarnya tersirat kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di dalam kekhawatiran kita itu masih ada perasaan masalah besar yang melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya di situ dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Memang tidak mudah untuk melepaskan segala kekhawatiran kita sebagai manusia. Tetapi ini adalah merupakan petunjuk dari Petrus kepada orang-orang yang tersebar. Firman Tuhan kepada kita. Yaitu di balik setiap persoalan kita adalah tugas kita untuk tetap merendahkan diri kita di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Dengan cara menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Sebab tangan Tuhan yang kuat inilah yang memelihara kita. Jadi ini adalah satu kalimat yang menegaskan ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tugas kita adalah untuk tidak terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dalam sekeliling kita. Tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita merendahkan diri di hadapannya. Dan yang kedua saudara. Perintah yang kedua di dalam surat Petrus ini untuk kita di dalam menghadapi persoalan yang melanda dalam kehidupan kita yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini adalah perintah yang kedua yaitu bukan hanya merendahkan diri tetapi juga kita harus sadar dan berjaga-jaga. Jadi di sini adalah merupakan satu peringatan untuk kita bahwa di balik persoalan kita bukan hanya ada Allah yang siap untuk menolong kita, tetapi ada juga iblis di sana yang siap untuk menjatuhkan kita. Di sini digambarkan dengan iblis yang berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menelan orang-orang yang lemah. Itu sebabnya perintah ini dikatakan untuk sadar dan berjaga-jaga. Dan saya menafsirkan ini secara sederhana saudara dengan satu perintah Tuhan yaitu dengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Itu artinya sadar dan berjaga-jaga. Sebab kata sadar di sini sebenarnya menggunakan satu istilah yang menjadi istilah lawan kata dari mabuk, dari kata mabuk. Dan biasanya orang yang mabuk adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir secara baik. Orang-orang mabuk tidak bisa berpikir secara logika. Ini bicara tentang bagaimana sebenarnya kita mempelajari firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya yaitu dengan kata sadar ini. Sebab kalau kita melihat di sini saudara, jelas sekali dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat lain juga di dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Dan firman ini menjadi kunci kekuatan kita. Pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya Yesus juga menjelaskan tentang hal ini lewat kisah
tentang orang yang membangun rumah. Yaitu membangun rumah di atas batu yang teguh itu. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24-25 Yesus menjelaskan tentang hal ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Firman Tuhan sebenarnya menjadi satu kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita menghadapi setiap persoalan. Kunci untuk menemukan jawaban bagaimana kita hidup dan bersikap di dalam mengatasi setiap persoalan. Ini bicara tentang akal budi. Ini bicara tentang intelektual kita. Ini berpikir tentang cara berpikir kita, yaitu hikmatnya Allah. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat 2, Paulus menegaskan hal ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikir kamu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu sebabnya Petrus mengatakan, lawan dia dengan iman yang teguh, sebab iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus itu. Lawan dia dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari firman Tuhan. Ketika Roh Kudus menghibur kita, maka dia menghibur lewat janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan. Ketika Roh Kudus memberikan kita kekuatan, maka Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan. Bagaimana karya Allah sejak dari penciptaan melindungi umatnya. Sejak Roh Kudus menuntun kita, maka tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Itu sebabnya penting sekali di sini untuk kita terus mempelajari firman Tuhan. Terus merenungkan firman Tuhan sehingga hikmat Allah bisa menuntun kita di dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Dan kita menjadi kuat ketika kita melakukannya. Dan tangan Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kita jalan keluar. Kata-kata berjaga-jaga ini artinya tidak tidur. Tidak seperti orang mati. Berjaga-jaga ini artinya kita terus untuk bekerja. Jadi kalau kita bicara berserah kepada Tuhan, bukan berarti itu terserah Tuhan. Bukan berarti itu menyerah. Tetapi arti kata daripada berserah adalah kita punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan karena kita percaya lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita bukan hanya diberikan kekuatan, tapi kita juga akan sanggup mengatasi setiap persoalan kita. Berserah berarti bekerja mencari kehendak Allah. Itu sebabnya sekali lagi ditegaskan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalanku. Jadi ini adalah dua perintah utama yang Petrus ajarkan kepada kita di dalam menghadapi setiap persoalan dengan merendahkan diri dan sadar dan berjaga-jaga, yaitu lakukan apapun yang kita tahu mengenai firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga ini bicara tentang pernyataan iman, yaitu untuk kita dapat menyadari siapa sesungguhnya diri kita ini. Di dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 itu disebutkan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah merupakan pernyataan iman yang disampaikan oleh Petrus kepada kita, supaya kita menyadari apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan lupa tentang jati diri kita. Kita sebagai umat pilihan Allah. Allah yang sudah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaannya bukan berdasarkan kekuatan kita. Dia memanggil kita bukan karena kehebatan kita atau kepandaian kita. Seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi. Bahwa dia dan semuanya ini dari Allah. Demikian juga Petrus mengatakan bahwa karena kasih karunia inilah kita sudah dipanggil.
Kita sudah menjadi umat pilihannya. Dan kita adalah orang-orang yang spesial di mata Allah. Orang-orang yang sudah ditetapkan. Bukan hanya dipulihkan, tetapi juga untuk pergi memulihkan banyak bangsa. Ini yang pertama harus kita pahami dulu. Supaya kita mengerti bahwa kita dipilih untuk menjadi contoh dan teladan di dalam menghadapi persoalan. Sehingga orang-orang bisa melihat dengan tangan Tuhan yang kuat inilah kita keluar dari persoalan kita. Dan Allah sendiri yang akan berjanji. Di situ dikatakan Allah yang akan melengkapi kita. Artinya menyempurnakan apa yang kurang dari diri kita. Allah sendiri yang akan meneguhkan kita. Yaitu memberikan kemampuan untuk bertahan. Dan Allah juga yang akan menguatkan kita. Dia yang akan memberikan kesanggupan di dalam mengatasi persoalan kita. Dan terakhir Allah juga yang akan mengokohkan kita. Dia yang akan memberikan fondasi yang kuat. Ini adalah satu perintah Tuhan, satu penyataan dari Tuhan untuk kita pahami sungguh-sungguh. Kalau kita benar-benar ingin dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita ingin benar-benar bukan hanya dipulihkan tetapi juga sanggup memulihkan orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada 4 hal di sini yang dapat kita simpulkan lewat pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang pertama, yakin dan percayalah bahwa di dalam setiap persoalan kehidupan kita, pergumulan kita yang kita hadapi, selalu ada Allah di sana. Allah selalu ada dalam setiap perkara kehidupan kita. Dan Dia dengan tangan yang kuat ini adalah Allah yang senantiasa menjaga kita, melindungi kita dan menyertai kita. Dan yang kedua, sikap kita di dalam menghadapi persoalan. Mari kita memiliki kerendahan hati untuk rela dibentuk oleh Tuhan lewat persoalan masalah kita. Kita mau tetap taat, kita mau tetap setia karena kita percaya ada otoritas yang lebih tinggi, kedaulatan Allah yang memegang kendali dari apa yang terjadi di muka bumi ini. Yang ketiga, kita tetap taat, kita tetap setia melakukan kehendak Allah. Karena dengan cara itulah, lewat kebenaran firman Tuhan, demi kebenaran firman Tuhan itulah kita boleh menjadi kuat, kita boleh mendapatkan penghiburan sehingga kita bisa menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Dan yang keempat, percayalah bahwa Allah adalah Allah yang sudah memanggil kita berdasarkan anugerah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan, kekayaan, apapun yang ada dalam diri kita. Tetapi Dia memanggil kita hanya berdasarkan anugerah dari Allah saja. Dan Dia juga yang memanggil kita dengan anugerah, maka Dia juga yang akan memberikan kita kemampuan untuk tetap bertahan. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita hidup bukan hanya apa yang akan dunia berikan kepada kita saat ini. Tetapi marilah kita hidup untuk janji yang Allah berikan di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kita mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih setia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu sadar bahwa di balik setiap persoalan yang kami hadapi, selalu ada Tuhan di sana. Ajar kami untuk selalu senantiasa merendahkan diri kami. Dan kami menyerahkan lewat tangan-Mu yang kuat itu Tuhan. Biarlah kami juga belajar untuk menyerahkan segala khawatir kami. Sebab kami percaya dengan tangan Tuhan yang kuat inilah Engkau yang akan memelihara kami. Ajar kami untuk kami memiliki kehidupan yang senantiasa taat dan setia kepadamu. Ajar kami untuk kembali lagi Tuhan lebih memahami dan mengerti akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang terus menuntun kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan. Dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang hanya daripada Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan yang kami hadapi. Sehingga kami bukan hanya saja boleh menikmati berkat-berkat yang hanya daripada Tuhan. Tapi juga membagikan berkat-berkat ini kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan kami hanya saja yang dipulihkan oleh Tuhan lewat anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tetapi juga boleh anugerah ini Tuhan, pemulihan ini terjadi kepada banyak orang di sekeliling kami. Lewat kehidupan kami, lewat kekuatan yang dari Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan, doa syafaat kita. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dan Dia akan terus menyertai kita, memampukan kita untuk melewati semua yang ada. Dan bahkan kita dipakai oleh Tuhan menjadi agen perubahan. Jika Tuhan sudah memulihkan kita, dan Tuhan akan pakai kita untuk memulihkan orang lain. Kita naikkan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Berseru dan panggil namanya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai, untuk negeri yang kami cintai. Kalau saat-saat ini wabah virus corona sedang melanda dunia, termasuk di Indonesia, Bapa, kami berseru kepadamu, minta belas kasihan-Mu ya Tuhan, sehingga virus corona COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik dan segera dapat disingkirkan sehingga umat-Mu dapat kembali beraktivitas, beribadah dan bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari. Kami berdoa di tengah-tengah wabah yang melanda dunia ini. Biarlah Tuhan terus menopang kami, memegang kami dengan tangan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa ya Tuhan. Sehingga kamu dimampukan melewati semua. Kami tidak merasa takut secara berlebihan. Tapi kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Kami saat ini juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang dicintai. Tuhan, Kau juga memberi kekuatan, ketabahan, penghiburan yang datang dari-Mu Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk melewati semuanya.
Kami berdoa untuk pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, di kota-kota. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka dimampukan untuk mengatur semuanya dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk rakyat atau bangsa Indonesia. Biarlah bangsa ini juga semakin sadar untuk berjaga-jaga, baik menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sehingga kami pun dimampukan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Engkau menaungi bangsa kami, Tuhan, dengan kemuliaan-Mu. Dan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, biarlah kami semakin bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan Engkau Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan terus pakai Urapi menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Juga hamba-Mu Bapak Pendeta Freddy Suyapto. Tuhan terus pakai Urapi baik di dalam pelayanan sebagai rektor atau ketua STII di Jakarta ini, maupun pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Pakai hamba-Mu sehingga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah. Engkau menilik setiap kami masing-masing. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memberkati yang mengalami kekurangan, yang mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi. Engkau memberkati bagi mereka yang sedang mengalami duka cita, stres, tertekan. Karena Engkau sumber kekuatan, penghiburan dan kelegaan. Engkau menghampiri kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk terus Tuhan pulihkan. Sehingga kami pun dimampukan untuk memulihkan sesama kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidupmu hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita menjadi mempelainya. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur segala kebaikan Tuhan. Kasih setiamu, ku bersyukur atas kemurahan-Mu. Kau pulihkan hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kasih setiamu, bersyukur atas kemurahan-Mu. Kau pulihkan hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang.